Lanjut bagian yang ketiga, not sufficient fund check, ya, atau cek yang tidak cukup dana atau cek kosong. Nah, ini gini, ya. Begitu perusahaan menerima cek pembayaran dari pelanggan, jadi pelanggan itu bayar kita. Kita terima cek karena bayar. Berarti kita nulisnya di perusahaan duit kita bertambah nggak? Bertambah dong, ya, menambah. Nah, begitu kita sudah menambah, tapi begitu kita cairkan ke bank, ternyata ceknya tidak cukup dana. Jadi orang itu misalnya mau membayar kita 500 juta, tetapi duitnya cuma 300, nggak cukup dong untuk bayar, ya kan? Nah, berarti kita pulang dengan tangan hampa. Jadi duitnya bertambah apa enggak? Nggak jadi kan? Nah, di bank nggak berkurang. Nah, tadi nggak bertambah. Tadi kita sudah, karena dibayar, kita sudah mencatat di perusahaan. Nyatatnya apa? Bertambah kan tadi? Ternyata tidak bertambah karena belum jadi dibayarkan. Jadi berarti yang tadi sudah bertambah kita kurangin lagi. Jadi yang di perusahaan kita kurangi kembali. Jadi min P, ya. Jadi kita catat di bagian perusahaan, di bagian mengurangi. Min P, tandain dulu min P, ya, di samping not sufficient fund. Lalu notes plus interest collected by bank, atau penagihan piutang wesel atau wesel tagih beserta bunga. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari di bagian di akuntansi dasar, itu wesel tagih itu adalah di bawah piutang. Ya, sama dengan piutang tapi dia dalam bentuk surat, ya. Nah, surat itu yang mengeluarkan bank. Bedanya apa piutang dengan wesel tagih? Wesel tagih piutangnya itu bisa lebih dari 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, tetapi dengan bunga gitu. Jadi orang yang berhutang harus membayar ke kita bertambah jadinya bayarnya. Ada yang namanya mereka harus bayar namanya biaya bunga. Tetapi tentu saja karena kita yang menerima lebih lama, berarti kita dapat pendapatan bunga selain wesel tagihnya, ya. Jadi di situ gini, berarti karena biasanya orang membayarnya itu langsung ke bank, karena itu yang mengeluarkan bank, jadi bayarnya juga langsung ke bank. Jadi kalau bayar langsung ke bank, di bank nambah dong duit kita, ya kan? Tetapi karena di bank nambah, di bank udah bertambah, nah kita nggak tahu kan apakah duit kita sudah bertambah atau enggak. Nah, itu jadi berarti kalau udah jatuh tempo, ya kan ada jatuh temponya tuh 60 hari, 90 hari. Nah, kalau udah jatuh tempo langsung kita catat bertambah plus P. Jadi di bagian penambahan perusahaan itu kita tulis plus P. Jadi di bagian perusahaan itu bertambah. Tulis di samping notes plus interest collected itu kode plus P. Artinya bertambah di bagian perusahaan. Ya. Terus interest income. Interest income ini bunga bank atas saldo rekening perusahaan atau dikenal sebagai jasa giro, ya. Kalau misalnya kita menabung, ya, kita dapat tambahan bunga kan? Ya, kita dapat tambahan bunga. Itu namanya pendapatan bunga atau interest income. Perusahaan sudah menambahkan otomatis, ya. Tetapi bank sudah menambahkan otomatis, tetapi perusahaan belum. Jadi yang harus melakukan pencatatan adalah perusahaan, ya. Jadi di sini tulis plus P. Terus bank service charge atau biaya jasa bank, biaya jasa bank. Administrasi bank, biaya administrasi bank, kita biasa menyebut begitu, ya. Itu otomatis juga, bank langsung mengurangi, ya. Tetapi yang belum mengurangi siapa? Yang belum mencatat, kita sebagai perusahaan. Jadi anggap kita adalah perusahaan, ya. Jadi karena kita merupakan tenaga accounting perusahaan, gitu ya. Jadi bank administration atau service charge itu min P, ya. Yang belum mencatat adalah perusahaan. Jadi min P. Terus error in recording. Error in recording ini kesalahan dalam pencatatan. Kesalahan dalam pencatatan ini nanti Ibu akan tuliskan, ya, coret-coret, terus kalian nanti tinggal foto. Nah, di sini nanti tergantung pada kesalahannya. Ya, itu nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut.